Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik selalu baik-baik saja, sehat selalu, dan terus sukacita ya. Adik-adik, hari ini bersama Kak Catherine, kita akan mulai IMPA kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai IMPA kita, hari ini ada yang membawakan pujian loh adik-adik, yaitu teman kita, Raziel. Mari kita sama-sama mendengarkannya ya. Nah adik-adik, sekian pujian dari adik Raziel. Sekarang kita ingin mulai IMPA, tapi kita harus saat teduh dulu ya adik-adik. Ayo adik-adik, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA GPIB. Ayo adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikannya bersama-sama. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 341, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan,
Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai doa pembuka ya adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sampai saat ini. Biarkan kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat beribadah dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. 1, 2, 3. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Shalom, pada hari ini kita akan membaca Alkitab dari Amsal 22 ayatnya yang keempat, berbunyi, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Jadi adik-adik, pesan dari Amsal hari ini adalah kerendahan hati adalah kehormatan bagi Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Sekarang kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 137, Senang ku baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kalau sudah siap, kita mau persiapkan Alkitabnya. Ya, kita buka dari kitab 2 Korintus 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. 2 Korintus 3 ayat pertama sampai yang ke-11. Kalau sudah mendapatkannya, biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami ingin membaca kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, buka hati pikiran kami, terangi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti firman yang kami baca, kami dengar, dan boleh kami lakukan itu dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kakak undang bangkit berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ya, semua kita akan membaca Alkitab. Kakak akan bacakan untuk adik-adik 2 Korintus 3 ayat 1 hingga yang ke-11 dengan perikop pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami,
Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang dipimpin kepada penghukuman yang mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih baiknya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus diam di antara kita dan ucap syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Adik-adik silakan duduk. Ya, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Kita sudah mendengar surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ya, atau dikatakan surat yang kedua tepatnya. Di sini Paulus tidak bersama-sama dengan jemaat di Korintus, tapi dia tetap memperhatikan jemaat di Korintus dengan dia mengirim surat. Ya, dia juga menceritakan pengalaman Paulus melayani di wilayah lain, di Troas atau di Makedonia. Ya, adik-adik, Paulus begitu sayang, ya, begitu mencintai akan jemaat yang ada di kota Korintus, ya, hasil binaan dari Paulus dan rekan-rekannya. Ya, jemaat di Korintus adalah jemaat kebanggaan Rasul Paulus. Dikatakan jemaat di Korintus adalah seperti surat Kristus yang terbuka. Ya, mereka baik. Ya, tadinya mereka belum tahu, ya, mana yang harus mereka lakukan, ya, mana yang baik, mana yang tidak, ya. Dengan binaan Paulus, akhirnya dia menjadi jemaat yang baik, yang dikatakan surat apa? Kristus yang terbuka. Jadi orang bisa melihat. Nah, contoh Alkitab ini kita bisa baca enggak? Kalau enggak dibuka, enggak bisa kan, ya. Nah, kalau kita buka seperti tadi, kita bisa membaca dalamnya isinya, ya. Begitu juga dengan dikatakan jemaat Korintus itu. Nah, adik-adik, ternyata adik-adik, setelah Rasul Paulus tidak ada melayani tempat lain, ya, dan tidak bersama-sama, ternyata di situ juga ada pengajar-pengajar, tapi dikatakan pengajar-pengajar palsu, ya, pemimpin-pemimpin palsu, mengajarkan yang tidak baik atau menyesatkan jemaat di Korintus. Mereka mendengarkan hanya supaya enak didengar di telinga, ya, tapi apa? Tidak bermanfaat, ya. Mereka atau pengajar-pengajar itu hanya mencari apa? Pujian untuk diri sendiri, ya, pujian untuk diri sendiri. Tidak seperti Rasul Paulus dengan rekan-rekannya. Mereka melayani, mengenal Tuhan Yesus, ya. Jemaat di Korintus ini mengenal Tuhan Yesus. Nah, setelah mereka mengenal Tuhan Yesus, mereka melakukan apa hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, adik-adik, tantangan, ya, ada setiap sekali dalam pelayanan,
Ya, tema kita hari ini adalah pemimpin rohani, yaitu Rasul Paulus itu ya, pemimpin rohani ya. Nah, tantangan itu pasti ada, tetapi Rasul Paulus tetap semangat melayani jemaat di Korintus. Dia tahu bahwa Roh Kudus akan menolong, menyertainya. Ya, pelayan Rasul Paulus juga telah merubah karakter jemaat di Korintus atau sifat dari jemaat Korintus ya. Karena Rasul Paulus bukan hanya melayani, mengajar, tapi Rasul Paulus mendidik, menegur. Kalau ada kesalahan, tidak segan-segan Rasul Paulus menegur. Karena apa? Karena untuk kebaikan jemaat di Korintus. Makanya ada perubahan karakter dalam kehidupan jemaat di Korintus. Nah, adik-adik adalah calon pemimpin masa depan. Ya, baik itu pemimpin di gereja dan dimanapun adik-adik dipakai untuk menjadi pemimpin. Apa yang harus adik-adik lakukan? Menjadilah pemimpin yang baik, menjadi teladan yang baik. Ya, bukan untuk dipuji, ya, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, agar nama Tuhan dimuliakan dan agar orang lain bisa melihat. Dan dikatakan tadi surat Kristus yang terbuka di dalam diri adik-adik, ya. Dengan apa adik-adik? Melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan tentunya juga menyenangkan hati sesama, ya. Nah, adik-adik berbuat baik apa? Di rumah, ya. Di rumah dulu deh, di rumah. Adik-adik bisa menolong mama papa, menolong adik. Ya, kalau adik, apalagi sekarang nih belajar online ya, agak susah. Mungkin kalau yang punya adik, adiknya kurang paham. Nah, adik-adik bisa mengajarkan adiknya itu belajar, ya. Itu juga sudah membantu adiknya, membantu orang tua, dan bahkan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Atau adik punya kakak mungkin minta tolong, adik-adik juga yang segan-segan menolong, ya, dengan ketulusan, dengan kerelaan, ya, bukan untuk mendapat pujian, ya. Nah, begitu juga di luar, adik-adik juga sama, ya. Mungkin adik-adik mau berbagi dengan orang lain, ya, mau melakukan hal-hal yang baik, tantangan ada pasti, ya, tapi jangan takut. Roh Kudus senantiasa menyertai adik-adik sekalian. Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi adik-adik sehingga adik-adik menjadi pemimpin yang baik, ya, pemimpin masa depan, ya, yang diharapkan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Sebagai anak-anak Tuhan untuk melanjutkan juga pelayanan. Semoga adik-adik juga boleh menjadi pemimpin rohani, ya. Nah, demikianlah firman Tuhan. Semoga adik-adik tetap semangat, tetap bersukacita, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Walaupun tadi dikatakan kita ibadah sekarang secara online, nggak apa-apa. Ya, tetap adik-adik semangat beribadah. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, memberkati firman-Nya. Amin. Ya, adik-adik, untuk aktivitas kita pada minggu ini, adik-adik menyusun kata. Ya, nanti lihat di layar, ya. Adik-adik menyusun kata atau ayat Alkitab, atau lebih tepat dikatakan ayat mas, ya. Di situ nanti ada potongan-potongan, ya, potongan-potongan tulisan. Untuk mempermudah adik-adik, kakak sudah kasih nomor, ya, nomor 1, 2 dan seterusnya sampai selesai dan menjadi sebuah kalimat, ya, menjadi sebuah kalimat atau ayat Alkitab. Ya, setelah adik-adik susun sudah tepat bacaannya, adik-adik boleh upload, ya, atau adik-adik kirim ke kakak layan adik-adik, ya, sehingga hasil karya adik-adik, ya, aktivitas adik-adik bisa nanti ditaruh di Instagram, ya, adik-adik bisa melihatnya nanti. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita akan respon firman Tuhan pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Ceria 233, Yesus Menginginkan Daku. Si
Yuk adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Allah Bapa Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami senantiasa dimanapun kami berada, kami boleh melakukan hal-hal yang baik. Bukan untuk diri kami dipuji, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga menyenangkan hati Tuhan. Banyak tantangan Tuhan yang kami hadapi untuk melakukan itu, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan boleh menolong dan menguatkan kami. Kami juga boleh menjadi teladan yang baik ya Tuhan, baik di rumah kami, di lingkungan kami, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kami serahkan Tuhan adik-adik kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam masa pendidikan, masa pertumbuhan. Engkau juga yang memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami, mungkin saat ini ada yang terbaring sakit. Tuhan, sembuhkanlah untuk adik-adik kami yang sakit. Untuk yang sedih, Tuhan juga berikan penghiburan, agar adik-adik boleh kembali bersuka cita dan ceria kembali ya Bapa. Juga kami mau berdoa untuk pendidikan mereka, Tuhan juga senantiasa tolong, agar mereka juga boleh berhasil di dalam pendidikan. Walaupun mereka belajar secara online ya Tuhan, tapi kami percaya mereka juga boleh sungguh-sungguh belajar dengan baik. Kami mau berdoa Tuhan untuk kedua orang tua mereka. Tuhan juga berkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan juga berkat-berkat dari Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja kami Pancaran Kasih. Tuhan berkati para pendeta, para majelis, dan juga kakak layan, baik PA maupun PT. Juga yang terlibat di dalam pelayanan di gereja, semuanya Tuhan berkati. Bangsa negara kami Indonesia, kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa yang menyertai bangsa negara kami, menyertai para pemimpin kami, baik presiden, wakil, dan juga para menteri, bahkan aparat pemerintah yang ada di pelosok-pelosok tanah air. Tuhan Kau berkati, dan kami serahkan semuanya bangsa negara kami Indonesia dengan setiap tugas-tugas yang Tuhan percayakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik mungkin dalam minggu ini merayakan hari ulang tahun. Engkau juga berkati ya Bapa. Biar berkat Tuhan juga senantiasa menyertai akan adik-adik yang berbahagia dalam merayakan ulang tahunnya. Kami mau berdoa Tuhan untuk sepanjang minggu ini atau sepanjang minggu ke depan. Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami. Jauhkan kami dari sakit penyakit ataupun mara bahaya. Kami juga tetap ya Tuhan menjaga kesehatan kami, mengikuti protokol dari pemerintah ya Tuhan, agar kami tetap rajin cuci tangan, dan juga kami tetap memakai masker kalau kami keluar rumah, dan juga kami boleh menjaga jarak, tidak berkerumun dengan teman-teman kami ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mohon ampun akan setiap kesalahan dosa kami, dan dengarlah doa kami ini Bapa, yang kami minta dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sudah saatnya kita memberikan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan ya. Mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya persembahan kami ini dapat menjadi berkat bagi orang lain dan membantu gereja kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, kakak-kakak mengucapkan untuk adik-adik semua yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Yang kedua, adik-adik jangan lupa jaga kesehatan ya. Apalagi masa-masa kayak gini, kalau keluar rumah untuk hal-hal yang penting saja. Dan juga mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan selalu membawa hand sanitizer. Juga adik-adik, yang ketiga ada aktivitas. Untuk pengumpulan aktivitas pada minggu ini dikumpulkan paling lambat pada tanggal 27 November. Itu hari Jumat ya adik-adik. Yang terakhir, adik-adik ayo follow sosmed Pelkat PA GPIB Pancaran Kasih. Ada IG-nya di sini dan juga Facebook-nya untuk mengetahui informasi-informasi lebih lanjut. Adik-adik, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Biar Tuhan senantiasa menyertai adik-adik, Tuhan memberkati adik-adik, dan adik-adik tetap semangat dan jaga kesehatan. Ya, dengan apa adik-adik? Rajin cuci tangan, ya, memakai masker dan juga menjaga jarak. Itu yang paling penting ya adik-adik ya. Sebelum kita menerima berkat Tuhan melalui lagu "Oh Berkati Kami", mari adik-adik kakak undang bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan lewat lagu "Oh Berkati Kami" dengan sikap berdoa. Ya, kita menerima berkat Tuhan. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.